Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 tipenya G, bensin manual tahun 2018. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar bisa kita perhatikan mulai dari bagian depan atau dari bagian belakang. Dari bagian depan kita periksa, pastikan bahwa dudukan mobil dia masih lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya ini presisi antara kiri dan kanan. Berikutnya yang kedua yang perlu kita perhatikan, di permukaan bodi ini dia memantulkan bayangan dari objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu dia memantulkan secara lurus, tidak bergelombang. Terus bagian-bagian lain yang perlu kita perhatikan itu di bagian kaca juga perlu kita perhatikan, lampu-lampu juga perlu kita cek, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus ban velg juga kita perhatikan. Ini ban depan masih ada sekitar 70% masih ada ketebalannya. Kita kelilingin mobil, kita perhatikan seluruh bagian dari luar mobil, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Lampu-lampu, lampu belakang juga kita perhatikan. Kita cek semua kaca-kaca. Oke, kita kelilingin mobil. Setelah kita kelilingin mobil dan kita pastikan bahwa seluruh kondisi dari luar mobil itu cocok sesuai dengan yang kita cari ya. Berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Untuk kuncinya sendiri dia sudah tergabung dengan remote dan modelnya model flip ya. Jadi coba kita buka saja mobil. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita buka pintu, kita pertama kali masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu, ini pedal dilapisin sama aksesoris ya. Jadi mungkin kita tidak bisa perhatikan kehausan pedal ya. Oke. Terus kita bisa perhatikan juga di bawah kolong masing-masing jok. Pastikan bahwa di bawah kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, terutama di bagian-bagian rel ya. Oke. Setelah kita cek, kita pastikan bagian bawah dari interior oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan bagaimana suasana interior di dalam. Terus habis itu untuk dashboardnya juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Nanti satu persatu juga di video ini akan kita lihat. Terus kita periksa juga kondisi plafon. Pastikan bahwa kondisi plafon ini masih oke, tidak ada, ini ada kotor nanti bisa dibersihkan. Terus habis itu untuk jok juga kita perhatikan. Ini joknya dia bahannya bahan fabric ya, bawaan pabrik. Kondisinya juga masih oke, ini juga perlu kita perhatikan. Oke, setelah kita cek bagian interior secara keseluruhan, berikutnya coba kita nyalakan mesin. Sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita cek dulu bagian mesin. Jadi kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan juga kita cek, kalau itu berasal dari packing, berarti perbaikannya tidak terlalu mahal untuk pergantian packing ya. Terus habis itu bisa selain itu kita periksa juga di bagian kolong mobil. Pastikan bahwa tidak ada keropos serta tidak ada rembesan-rembesan di kaki-kaki. Kalaupun juga ada rembesan di kaki-kaki, kita cek kalau itu dari bagian karet atau bagian seal-seal, berarti perbaikannya pun juga tidak terlalu mahal untuk mengganti seal atau karet-karet. Setelah kita cek, kita pastikan itu udah oke. Berikutnya kita perhatikan juga
level oli mesin, kondisi oli mesin, serta level radiator coolant serta kondisi radiator coolant. Setelah kita cek, kita pastikan itu sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, untuk colokan kuncinya ada di sini. Sekarang kita coba colokin kunci. Ini manual, jadi kita perhatikan gigi, posisi giginya netral. Terus untuk kijang Innova Reborn ini, jadi kita mau apa? Kita mau starter, jadi kita harus injek kopling. Oke, sekarang kita coba starter ya. Pada saat kita starter mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam, serta posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Terus bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan, jadi perlu kita cek lebih lanjut. Oke, terus sekarang kita perhatikan di kilometer mobil. Nih, kilometer mobil ini kebetulan sebentar. Ya, kilometer mobil nih di 97.000. Terus habis itu di bagian sini juga masih lengkap, jadi dia servis Toyota, jadi buku servis masih ada, beberapa bon sama gantungan oli sebelumnya juga masih ada, tapi buku manualnya sudah hilang ya menurut pemilik sebelumnya. Oke, dalam mencari mobil bekas kita cek, kita pastikan bahwa antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor-rekor servis terakhir, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di bagian sini, untuk buka pengisian tangki bensin di bagian sini. Terus di bagian sini ada buat mengaktif nonaktifkan sensor parkir belakang. Terus di bagian sini ada cup holder. Nah, ini tempat favorit untuk cup holder, yaitu di depan kisi-kisi AC. Jadi kalau nyimpan minuman yang dingin, kesegarannya masih bisa bertahan. AC juga kita cek juga masih dingin. Oke. Sebelum kita ke depan, sekarang kita periksa juga door trim. Kondisi door trim juga masih bagus. Ini bahannya bahan blue. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan spionnya. Dia sudah elektrik tapi belum retract. Terus di sini ada pengaturan central lock, lock unlock power window, serta di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Sekarang kita buka saja jendelanya. Jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, yang perlu kita periksa juga ini di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah rusak atau cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi ya. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada sama sekali, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Oke, untuk buka dia agak ke kanan sedikit ya, jadi ada tuas, kita dorong ke atas. Oke, Toyota Kijang Innova Reborn ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, yang pertama bisa kita perhatikan suara mesinnya, pastikan suaranya itu halus. Terus habis itu ritme dari suaranya juga kita perhatikan, pastikan bahwa ritmenya itu konstan beraturan. Terus habis itu getaran mesinnya juga minim. Untuk memperhatikan mobil yang aman tidak bekas nabrak depan, bisa kita perhatikan di kap mesin pinggir-pinggirnya juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian depan ini ada yang kita sebut apron depan, besi yang memanjang juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga oke. Samping-samping juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya oke. Sasis-sasis juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, bisa kita perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Terus untuk fan-nya dia masih bergabung dengan ini ya, jadi bukan pakai fan listrik tapi fan yang bergabung dengan putaran mesin ya. Oke. Mesin sudah kita periksa. Oke.
Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas ini sebenarnya bisa 8 penumpang ya, 8 penumpang yang sudah legendaris ya, legendaris, sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, merupakan mobil yang tiada duanya. Terus perawatannya mudah, spare partnya juga terjangkau, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Dealer Toyota pun juga tersebar di seluruh Indonesia. Terus habis itu juga ini ya, apa namanya, purna jualnya juga masih bagus ya, harga jual kembali juga masih bagus, mobilnya juga awet, tahan banting, kenyamanannya juga oke. Mungkin Toyota Kijang Innova Reborn ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian tengah serta bagian belakang. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup besar. Untuk headroomnya sendiri juga masih cukup oke. Terus habis itu kita ke bagian belakang dulu. Di bagian belakang ini bisa duduk 3 penumpang ya. Cuman memang yang ideal sih 2 penumpang. Sandaran kepala ada 3, bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan sama bisa buat cup holder juga bisa sih di situ. Terus pelipatan bangku bisa 50-50 ya, 50-50 dilipatnya ke samping. Seatbelt 3 titik ada 3, serta di bagian sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil. Terus handle tangan modelnya model retract. Terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi AC juga ya, ada 2 kiri dan kanan ya di bagian belakang. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang dewasa dengan sandaran kepala 3 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus pelipatan bangku ini bisa 40%, 60% dilipat ke depan. Terus seatbelt 3 titik juga ada 3, 1, 2 dan 3 di sini. Terus di sini ada lampu baca, di sini ada handle tangan, ada gantungan baju juga, handle tangan juga ada sama gantungan baju. Terus jok bagian tengah juga bisa dimaju mundurkan. Terus apa namanya, kita sekarang ke bagian sini. Di sini ada kisi-kisi AC juga, terus sama ada pengaturan AC, dia 3 level ya. AC juga masih dingin ini, AC double blowernya. Di bagian sini ada gantungan yang bisa maksimal 4 kilo ya buat naruh-naruh barang. Terus habis itu ada kantong penyimpanan. Di sini juga ada gantungan nih, maksimal 4 kilo. Di sini ada tempat kecil nih, mungkin buat naruh handphone juga bisa nih, handphone posisi berdiri. Ada power outlet 12 volt di bagian bawah. Terus oke, mungkin di bagian tengah sama belakang sudah kita periksa ya. Oke, sekarang kita periksa juga door trim. Kondisi door trim juga masih oke nih, bahannya bahan beludu. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Sama di sini tadi tuh, sorry masuk dikit lagi nih. Ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka juga di sini. Oke, di pintu tengah sini sudah dilengkapi dengan child lock. Terus jangan lupa juga sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Ban ketebalannya ini juga masih tebal, sekitar 70% masih ada. Terus kita ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ada antena shark fin, ada spoiler belakang, di sini ada lampu rem. Terus untuk kacanya sendiri ini dia belum dilengkapi dengan defogger, tapi di sini ada wiper belakang, ada list chrome. Terus di sini lampu ya, lampu sudah kristal reflektor. Nih tipenya 2,0G, ada sensor parkir 2 serta ada tambahan tanduk di bagian belakang ya. Oke, sekarang kita coba buka saja bagasi. Modelnya model tekan ini ya, jadi bukan tuas, model tekan. Cuman dia memang masih mekanis pakai hidrolik biasa untuk buka pintunya. Di pintu bagasi sealer juga perlu kita periksa nih, pastikan bahwa sealer di pinggir kondisi juga masih oke. Terus bagian pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Oke, ini bagasinya masih, space-nya masih cukup. Apabila bangku baris ketiganya dilipat, dapat space yang lebih besar lagi. Di bagian sini ada lampu bagasi, terus
Di bagian bawah sini tidak ada apa-apa. Ban cadangan, oh sama di sini ada tempat buat naro ini dongkrak ya. Di sini dongkrak. Oke, sama di sini ada bolongan nih. Jika kita mau copot ini kita taruh di sini. Sandaran kepala. Oke. Ban cadangan ada di bagian bawah dan dia tertutup nih, tertutup. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian samping. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Untuk bannya sendiri ini masih sekitar 70% lebih masih ada. Terus kita periksa lagi door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Di sini ada reflektor ya. Kalau kita buka pintu malam-malam, jadi kalau ada lampu dari belakang bisa kelihatan. Child lock. Terus di bagian sini sealer juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian tengah ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Untuk depan kita periksa. Door trim kondisi juga masih oke. Ini bahannya bahan bludrunya juga masih oke. Sealer pintu juga jangan lupa kita periksa. Pastikan kondisinya masih oke. Sealer pintu ya, dia di sekeliling pintu ya. Oke. Ini tampilan bagian depan. Sekarang kita lanjut, kita periksa saja untuk ininya dashboard. Oke, setir. Kondisi setir juga masih bagus. Di sini bahannya soft touch, jadi dia bukan jahitan. Terus kondisi kulit jeruknya juga masih oke. Kulit jeruk masih oke. Di sini ada tombol buat kontrol audio. Di sini buat kalau handphone kita tersambung dengan audionya. Di sini ada pengaturan buat display. Terus di sini ada pengaturan buat ini lampu ya. Jadi lampu besar, lampu kecil. Terus fog lamp, lampu dim. Sama apa lagi ya? Udah ya, lampu sen. Terus di bagian sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus di sini ada kisi-kisi AC. AC masih dingin, masih oke. Di sini ada tombol lampu hazard, ada jam digital. Terus ini sudah bawaan Toyota ya. Jadi dia sudah bisa radio. Coba sekecilin aja volumenya. Jadi bisa radio FM AM, terus habis itu CD MP3 juga bisa di sini. Terus Bluetooth juga bisa nyambung, DVD ya. Terus di bagian bawah sini ada pengaturan buat AC. Di sini ada arah semburan angin AC, ventilasi luar dalam. Di sini kecepatan angin AC, serta di sini ada pengaturan buat suhu AC. Terus di bagian sini ada tombol buat power mode, eco mode. Di sini saya duduk di sini, passenger nih dia nyala nih, berarti kalau nggak pakai seat belt nyala. Di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada power outlet 12 volt. Terus ini tuas manualnya 5 kecepatan plus mundur. Di bagian sini ada handle rem tangan, cup holder. Terus habis itu ada kunci seat belt. Di kunci seatbelt juga bisa kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa selumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Di bagian sini ada konsol box tengah besar tertutup. Kita lanjut lagi, airbag. Tadi di sini juga ada airbagnya di supir. Terus di sini kisi-kisi AC, di sini ada cup holder favorit juga nih, simpen minuman dingin masih tetap kesegarannya bertahan. Di sini ada laci juga nih. Ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada laci penyimpanan tertutup juga dengan ditekan saja nih seperti itu. Di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus ada ventilasi, ada ini juga nih, reflektor juga nih. Jadi kalau buka pintu juga bisa kelihatan memantul nih. Terus handle tangan model model retract. Terus di bagian sini ada sun visor. Sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya, tapi tidak ada lampu. Spion sudah bisa diatur level kesilauannya, spion tengah. Di sini ada tempat buat naruh kacamata, serta di bagian sini ada lampu baca. Terus sun visor di bagian supir, di sini ada tempat buat nyelipin kertas-kertas atau dokumen kecil atau kartu juga bisa. Terus spion sudah ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami ya, yaitu Toyota Kijang Innova Reborn 2,0 bensin tipenya G manual tahun 2018. Apabila berminat, silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon
alamat, deskripsi mobil, serta harga lengkap dicantumkan di keterangan video ini. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tuker tambah juga bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, sebelum kita menentukan pilihan, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, enak atau tidak, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, koplingnya masih ringan atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di belakang, di hook. Stok kami juga banyak sampai ke seberang sini, ada sekitar 30 unit lebih. Terus posisi kami ada di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama, menuju Zal Motor juga mudah, tinggal masuk dari gerbang utama, lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas Zal Motor di sini di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus follow juga di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.